Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizal Ramadan dari kelas 12 MM3, absen 35. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saya, yaitu Pak Syamsuddin Kolim, berupa penugasan video. Oke, pertanyaan yang pertama. Berikan pendapatmu, pernahkah kamu melanggar hak dan mengingkari kewajiban? Berikan contohnya beserta penjelasan. Jawaban: ya, saya pernah melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Contoh pelanggaran hak: penggunaan budaya kekerasan atau main hakim sendiri terhadap seorang yang melakukan tindakan pencurian. Jadi kejadiannya di daerah Sidoarjo, tepat waktu setelah asar sekitar jam 3-an, pelaku melakukan tindakan pencurian terhadap satu buah motor. Waktu itu para warga langsung mengetahui adanya tindakan pencurian dan langsung main kekerasan atau main hakim sendiri. Dan waktu itu saya juga kebetulan berdekatan dengan TKP pencurian, dan saya pun juga ikut dengan warga untuk melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri. Dan hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena menurut Undang-Undang tahun 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian contoh pelanggaran kewajiban, yaitu tidak menaati hukum lalu lintas dengan tidak memakai helm saat berkendara, dan hal tersebut bertentangan dengan wajib menaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi harus menaati hukum lalu lintas. Lalu pertanyaan yang kedua, berikan pendapatmu, upaya apa yang harus dilakukan individu agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oke, yang pertama kita harus memahami apa itu konsep hak dan kewajiban. Kemudian supremasi hukum, yang berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Lalu yang ketiga, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga masyarakat. Jadi cukup sekian jawaban yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.